menurut Bang Effendi, dari kacamata Bang Effendi yang sudah mengakar di masyarakat Badarae lah ya, yang memilih berpisah ini apakah Eka Putra atau Richie Aprian? Saya pastikan awal yang berpisah itu pasti pilihan Richie. Richie pernah cerita sama saya soal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita podcast tamu kembali lagi karena 2024 ini akan terjadi pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nah, kita khususnya warga Tanah Datar, kita akan berbincang-bincang terkait tentang pilkada Kabupaten Tanah Datar, yang mana pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang tokoh Sumatera Barat, yaitu Bang Mokhtar Effendi. Bang Mokhtar Effendi ini adalah aktivis tahun 98, Presidium Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat, kader terbaik Partai Golkar Sumatera Barat tahun 2009, Ketua Pemuda Jemaah Satariah Sumatera Barat tahun 2009, Ketua Forum Komunikasi Pabasko. Nah, kita langsung saja sapa dulu tamu kita, Bang Mokhtar Effendi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Kesibukan Abang sekarang ini apa aja? Ya, kalau kegiatan secara ekonomi, ekonomi kita punya usaha kegiatan perdagangan ke supplier ke Pekanbaru. Ya. Dia ada kegiatan supplier itu tentang sembako lah. Nah, kemudian lagi politik ini kan bagian dari sebuah kegiatan yang sudah lama digeluti. Ya. Mulai aktivitas dari aktivis 98, kemudian ya sampailah pada periode sekarang sering membantu kawan-kawan dalam artian yang kita anggap layak lah untuk tampil di panggung-panggung politik dalam rangka memperjuangkan nasib rakyat. Jadi nih Bang, 2024 ini kan 2024 kok kita akan terjadi kok pilkada serentak di seluruh Indonesia dan masuk Tanah Datar. Kini di Tanah Datar itu Allah bisa dipastikan akan terjadi head to head antara bupati dan wakil bupati sekarang. Bupati wakil bupati ini kok maju pulau untuk menjadi calon bupati kali dulu. Nah, menurut Bang Mokhtar Effendi sendiri terkait pilkada Tanah Datar bagaimana ini? Ini sesuatu yang sangat menarik. Artinya jadi contoh bagi kita masyarakat Tanah Datar. Jadi contoh dalam artian awalnya kan semuanya bersepakat. Ini kan pemerintahan era baru namanya. Bersepakat kalau nanti di periode berikutnya yang terjadi pada hari ini mereka tidak akan berpisah. Tapi ternyata ini terjadi pertarungan yang luar biasa menurut saya, head to head antara bupati dengan wakil bupatinya. Berarti menurut Bang Mokhtar Effendi, era baru ini itu emang disiapkan untuk 2 periode bersama terus? Kalau dari yang pernah saya ikuti, saya kan masuk di era baru ini sudah akhir-akhir. Nah ya, saya mendengar langsung baik dari kedua calon ini, termasuk dari salah seorang Ibu Mary yang juga menyatakan tidak akan membiarkan anaknya lah namanya ini, Richie Aprian, tidak akan maju nanti di pilkada kalau akan berpisah dengan Eka Putra. Tapi kan gini kondisinya nih Bang, Eka Putra dan Richie Aprian ini kan berpisah nih sekarang. Nah, menurut kacamata Bang Effendi gimana? Satu yang perlu kita garis bawahi, ternyata omongan orang politik itu belum bisa kita pegang pasti.
dalam artian dari dia berkomitmen saja sekarang udah berpisah. Berarti Bang Fendi bilang dalam konteks ini Richie Aprian tidak komit dengan kesepakatan awal. Saya bukan membilang Richie Aprian saja yang tidak komit. Artinya kedua-duanya tidak komit. Ini dari segi mereka berpasangan. Tapi dari omongan yang sudah dilempar ke masyarakat, ini juga menjadi catatan. Namun di tanah datar hari ini tidak bisa kita elakkan. Ternyata pertempuran itu, pertarungan hari ini adalah head to head. Nah, jadi komitmen itu ya anggaplah kita lupakan sementara dulu. Artinya ada dua kandidat yang bertarung, yang awalnya bersatu, sekarang bertarung untuk memperebutkan kursi BA1 tanah datar. Nah, tentu kita harus melirik, suka tidak suka, mau tidak mau, dari kedua calon yang sekarang ini hanya dia yang bisa kita pilih. Karena calon lain pun tidak muncul, tidak berani atau segala macamnya lah. Yang jelas sekarang terjadi pertarungan itu antara bupati dengan wakil bupati. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memilih dua calon ini. Artinya pilihan kita cuma dua. Jadi saya mengatakan, ada orang bilang ada 3 pilihan, bisa juga tidak memilih. Menurut saya tidak memilih itu bukan pilihan, namanya tidak memilih gitu. Kenapa harus dijadikan pilihan? Kalaupun kita tidak memilih, yang pemimpin ini pasti terpilih juga. Betul. Nah, mau tidak mau, kita harus memilih. Nah, sekarang problemnya, siapakah yang terbaik di antara dua calon ini? Menurut saya ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus menjadi bagian pilihan politik masyarakat tanah datar. Persoalannya kan mencari yang baik dari yang terbaik, atau seperti apa nih, Bang? Saya belum bisa menyebutkan itu. Bisa jadi dua hal. Ada orang bicara kita memilih yang baik di antara memilih yang terbaik di antara yang baik. Bisa juga kita bicara memilih yang buruk, memilih yang baik di antara dua yang buruk. Bisa jadi seperti itu. Mencari yang mana minus keburukan. Mana yang paling minus keburukan. Menurut saya itu. Oh gitu. Nah, terkait tentang paslon kita ini kan cuma 2. Nah, menurut Bang Fendi secara person to person, mana nih yang lebih berkemungkinan untuk menjadi bupati Kabupaten Tanah Datar di 2024? Kalau kemungkinan peluang tentu sama. Tapi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tanah datar, siapa yang harus mereka pilih, pendidikan politik inilah yang harus kita berikan ke masyarakat. Nah, kalau pertanyaannya siapa yang terbaik di antara mereka, atau siapa yang baik di antara mereka, siapa yang harus kita pilih, saya mengajarnya begini, membandingkan kedua pilihan ini, itu penting bagi masyarakat tanah datar. Betul. Membandingkan itu, tanah datar ini harus kita bangun dari 2 hal. Pertama, tidak melupakan karakter masyarakat tanah datar yang filosofinya adalah orang Minang. Dan kemudian yang kedua, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana membangun tanah datar ke depan ini, itu harus setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat. Kemarin kan kita sudah mengadakan pemilihan umum dan pemilihan presiden. Betul. Tanah datar, Sumatera Barat secara umum dan tanah datar secara khusus, kita punya pengalaman pahit yang kemarin ini. Apa pengalaman pahit? Eka Putra dan Richie Aprian ini kan bagian dari oposisi pemerintahan yang pusat yang lalu. Oh tidak. Enggak, coba perhatikan. Yang saya maksud itu seperti Demokrat. Betul. Putra kan berasal dari Demokrat. Dia adalah bagian oposisi di pemerintahan Jokowi. Kemudian kita lihat juga Sumatera Barat, kan? Sumatera Barat PKS Mayelbi itu juga bagian oposisi dari pemerintahan pusat. Nah, kemudian apa yang kita rasakan hari ini? Yang kita rasakan hari ini ternyata pembangunan itu untuk menarik semacam bentuk APBN untuk membangun di daerah ini, kita cukup kewalahan untuk itu. Nah, menurut saya kita harus berpikir lebih
kreatif lagi, artinya kita berpikir, mindset kita berpikir ini harus kita rubah. Saya kan kemarin ini termasuk salah satu ketua relawan Anies di Tanah Datar, yang artinya ini yang menghimpun orang-orang supaya bisa dan memahami kalau pilihan kita adalah Anies yang terbaik. Namun dari pilihan itu, saya kan tidak mungkin mengorbankan ego pilihan saya yang waktu itu memilih Anies. Sekarang adalah pilkada, yang presiden terpilih itu adalah Prabowo. Saya harus merubah pola pikir, kita harus menerima, setuju tidak setuju dengan Prabowo itu adalah presiden hari segala ini. Nah kemudian, bagaimana kita mencari, ini pilihan kedua, tadi kan karakter. Karakter Minang itu harus jelas, karena kita luar duo. Kemudian yang kedua, bagaimana meraih atau berhubungan dengan pemerintahan pusat agar bisa meraih ke posisi kesuksesan di Tanah Datar ini, setuju tidak setuju, kita harus berdampingan dengan pemerintahan pusat. Persoalan oposisi tadi, Bang. Persoalan di era baru itu apa mungkin lupa bahwasanya emang betul Demokrat adalah oposisi dari pemerintahan Jokowi. Tapi Richie Aprian dulu kan maju dari Partai Gerindra yang sudah rekonsiliasi dengan Jokowi. Nah, menurut Abang pasca setelah ini kan sebetulnya Richie itu adalah sebuah harapan baru untuk meleburkan persoalan Demokrat yang oposisi, tapi Gerindra itu adalah Richie. Nah, sekarang Richie itu bukan lagi kader Gerindra, bukan lagi bendahara Partai Gerindra. Sekarang beliau DPD Nasdem loh, Bang. Nah, menyikapi persoalan ini, bagaimana menurut Abang konstelasi politik jika Richie menang atau jika Eka yang menang? Saya sebenarnya sudah menyampaikan kalau hari ini pilihan kita itu harus orang yang bisa berdampingan dengan pemerintahan pusat. Logika kita aja lah. Jadi masyarakat Tanah Datar, mari kita menggunakan pikiran dengan baik dan benar. Kalau di antara kedua orang yang kita bandingkan, andai kata Richie terpilih, kemudian datang ke pemerintahan pusat, dia dulu latar belakangnya adalah Gerindra, kemudian pindah ke Nasdem. Artinya dia mendapatkan kue di Tanah Datar, dalam artian mendapatkan posisi wakil bupati di Tanah Datar itu dulu adalah dengan membawa Gerindra. Setelah dia dapat, kemudian dia pindah ke Nasdem. Itu perasaan yang sangat sakitnya juga ada di Gerindra, terutama Prabowo sebagai presiden dan termasuk orang-orang Gerindra di Sumatera Barat. Itu kan waktu itu beritanya cukup viral. Nah kemudian Eka Putra ternyata sampai hari ini dia setia dengan Gerindra yang juga sudah membawa dia menjadi bupati di Tanah Datar. Nah menurut saya keuntungan besar bagi masyarakat Sumatera Barat andai kata bupati itu adalah Eka Putra, karena kita lihatlah dia cukup berhubungan baik dengan orang-orang Sumatera Barat yang ada di Gerindra yang itu menempati posisi yang cukup bagus, seperti Pak Lizor, Andre Rosiade. Nah kemudian Eka ini kan juga salah seorang pengurus DPP di Demokrat. Artinya kalau di pemerintahan di pusat itu kan mereka ini saling berkomunikasi. Jadi kalau untuk membawa kue ke Tanah Datar atau membawa dana ke Tanah Datar, apalagi kita pasca Galodo, pasca bencana, saya rasa saya nggak punya pilihan. Saya harus milih Eka Putra. Saya harus milih Eka Putra sebagai orang Tanah Datar. Berarti kondisinya menurut Abang sendiri lebih bagus, lebih baik, bahasanya lebih baik jika seandainya Eka Putra yang menjadi bupati. Karena background dari pemerintahan pusat biar selaras dan satu corong air ini sama. Nah persoalan pribadi nih Bang, persoalan sosok Eka Putra, terlepas dari partai, terlepas dari koalisi yang terbangun sekarang, sosok Eka Putra untuk menjadi sosok pemimpin dan sosok Richie Aprian selaku jadi pemimpin, bagaimana menurut? Menurut saya jauh beda. Contoh
Richie Aprian lah. Waktu dia menjabat wakil bupati dari awal itu kan dia partainya Gerindra. Ya. Saya tidak melihat satu langkah pun yang keberhasilan dari Richie Aprian melobi orang Gerindra di pusat untuk dibawa ke Tanah Datar. Saya nggak melihat itu. Atau mungkin saya yang nggak tahu dengan apa yang dikerjakan Richie Aprian. Tapi menurut saya, biasanya kan kalau kue dapat dari pusat itu orang pasti diekspos. Ini nih hasil kerja wakil bupati dari Gerindra, dia bawa ini gitu. Karena Gerindra di pusat itu adalah masuk bagian dari pemerintahan Jokowi. Ternyata saya lihat nggak ada. Mungkin ekspor jalan apa? Itu yang lebih parah lagi. Setelah dia tidak mampu, lari juga dari situ. Semakin parah. Apalagi kalau dia yang memimpin Tanah Datar hari ini, presidennya itu adalah Prabowo. Ya, betul. Menurut saya itu semakin keliru kita berpikir kalau memilih Richie Aprian. Prabowo, ini nggak bisa, ini pengkhianat. Apalagi Prabowo itu adalah seorang tentara. Tentara, termasuklah di Demokrat kan juga tentara itu Pak SBY. Pak Prabowo juga seorang tentara. Hukuman bagi seorang tentara itu, pengkhianat itu harus dihukum tembak sebenarnya. Dihukum mati. Nah sekarang ini tidak mungkin itu dilakukan Prabowo kalau yang duduk itu adalah mantan pengkhianat di tempat dia. Gitu. Nah ini sedang kita melihat nasib Tanah Datar. Kalau ini yang terjadi, masyarakat Tanah Datar memilih Richie Aprian. Gitu. Nah persoalan tadi kan abang bilang sebagai warga Tanah Datar demi kelancaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah kita harus pilih Eka Putra. Ya. Nah persoalan isu yang sampai di tengah masyarakat sekarang, mungkin ada beberapa kelompok yang mengisukan bahwasanya Eka Putra ini adalah Bupati Seribu Lubang. Nah, menurut kacamata Bang Effendi, ini seperti apa nih? Saya kan lebih suka melihat kan ada itu baliho yang pasang. Iya. Saya melihat orang-orang yang masang baliho itu, pertama, itu adalah barisan sakit hati juga. Yang kedua, ini barisan-barisan yang pikirannya cukup dangkal. Ya. Sederhana saja, saya kan sudah sampaikan tadi, kenapa kita susah membangun di Tanah Datar? Itu problem kita karena kita tidak satu arus lah dengan pemerintahan pusat. Nah sekarang kita sudah dapat calon yang satu arus dengan pemerintahan pusat. Nah kalau yang kita ambil ini adalah pilihan orang yang tidak satu arus dengan pusat, Richie Aprian lah kita sebut, sudah tidak lagi berada di Gerindra atau berkhianat di Gerindra, saya pikir lubang yang 1000 lubang itu tambah dalam lubangnya. Iya. Ini yang harus dipikirkan. Dan saya yakin kalau 1000 lubang yang disebut-sebut itu, kalau logika orang jalan, kampanye ini boleh bicara program, boleh bicara gagasan, tapi jangan memfitnah orang. 1000 lubang itu kan jalan provinsi. Ya. Ini kalau kita masukkan judulnya dengan ganti bupati, Tanah Datar 1000 lubang, yang berlubang itu kan jalan provinsi. Ini adalah bagian dari fitnah juga. Jadi bagi tim Richie Aprian yang ingin mengekspos itu boleh-boleh aja. Tapi silakan juga Anda pertanggungjawabkan nanti dunia dan akhirat. Itu adalah bagian dari fitnah. Itu bukan pekerjaan Bupati Tanah Datar. Itu pekerjaan dari pemerintahan provinsi dan alurnya juga dari pusat. Dan saya memahami, maklumlah, karena kita tidak satu arus dengan pemerintahan pusat. Jadi persoalan keterikatan daerah ini dengan pusat berarti ini harus dipertegas nih Bang. Berarti kalau daerah tidak sejalan dengan pusat, kalau bahasa awak ini jangan pernah baru kue pun tawak lagi Pak. Ya. Berharap mungkin boleh, cuma jangan terlalu lah. Karena mungkin dari 100% yang kita harapkan itu, mungkin yang akan digolkan itu 10%. Nah, tapi kalau Eka Putra jadi bupati? Saya yakin 100% itu yang diharapkan itu minimal 85 akan terrealisasi. Kalau Eka Putra jadi bupati Tanah Datar? Ya. Karena presidennya satu jalan, satu tahu dengan Eka Putra ini. Dan dia tetap setia dengan arus itu. Nah kalau menurut Abang, Richie Aprian selaku wakil bupati, selama 3 tahun berjalan ini, kinerjanya gimana Bang? Ya, kalau nanti saya dibilang black campaign kan gak enak juga gitu. Tapi kalau ingin kita berterus terang lah ke masyarakat,
luas. Saya pernah dekat dengan Richie Apriani. Saya pernah dekat dengan Eka Putra. Nah, kemudian dengan Richie Apriani ini yang saya alami dari tingkat berkomunikasi aja, itu udah persoalan. Persoalannya apa? Richie Apriani itu orang yang paling susah angkat telepon, angkat HP masyarakat. Sedangkan saya aja yang merasa dekat dengan dia, yang pernah membantu dia, itu ngangkat HP ini susah. Nah, kemudian saya juga pernah bertemu dengan Richie Apriani ini, datang ke rumah dia itu, menurut saya memalukan juga. Nggak usah saya sebut gitu, apa yang terjadi. Karena setengah jam setelah itu saya datang lagi, ternyata saya temukan masih kondisi yang sama gitu. Pintu tertutup atau bagaimana? Ya, dalam keadaan istirahat. Oh. Jadi sementara kalau ingin melayani rakyat, ingin jadi bupati di Tanah Datar ini, kita tidak usah mengeluh lah tentang kondisi, kecuali kita sakit benaran. Tapi kalau untuk istirahat ini, logikanya kayak Pak Sodik lah. Pak Sodik itu 24 jam komunikasinya bisa dengan masyarakat. Kemudian komunikasinya kalau masyarakat datang, dia ada di rumah, nggak ada istilah dia tidur, nggak ada istilah dia istirahat, dia layani masyarakat. Nah, persoalan sekarang nih Bang, isu yang didengar itu, kita juga pernah survei juga di lapangan, bahwasanya tim RA itu cukup masif berjalan di lapangan, dan sempat juga ada kabar isu yang beredar itu bahwasanya Richie Apriani mengklaim bahwasanya jemaah Satariah ini bersama dia. Nah, sekarang menurut Abang nih, Abang juga pernah menjadi ketua pemuda Jamaah Satariah Sumatera Barat. Nah, menurut Abang klaim ini betul apa enggak? Kalau sejauh yang saya pahami sampai hari ini, saya nggak pernah dapat perintah. Kalau di Jamaah Satariah itu kan kita harus manut juga kepada guru. Nah, biasanya guru kita ini juga minta pendapat juga gitu. Nah, sejauh ini cerita itu belum pernah ada. Jadi belum pernah. Saya ketua pemuda Jamaah Satariah itu bukan Sumatera Barat, tapi ketua pemuda Jamaah Satariah untuk keseluruhan sampai ke daerah Riau. Jadi nggak benar. Gitu. Jadi klaim itu nggak benar. Nggak benar. Kalau benar, saya yakin akan ada sampai cerita itu ke saya. Nah, terkait tentang ini Bang, isu-isu negatif yang dibangun oleh tim Richie Apriani, terkait beliau merasa dizolimi dari timnya Eka Putra, bahkan Eka Putra sendiri yang menzolimi Richie Apriani. Ini apakah dalam konteks black campaign kah? Apakah dalam konteks menjadi yang tersakiti itu cukup bernilai lah untuk di Kabupaten Tanah Datar ini, Bang? Menurut Abang seperti apa? Jadi ada satu hal yang mau saya jelaskan soal menzalimi. Satu hal itu adalah yang terzalimi hari ini itu adalah masyarakat. Ya. Terzalimi masyarakat ini dari cerita kebohongan kalau dia tidak akan berpisah aja itu sudah terzalimi masyarakat. Nah, kalau seandainya dia berbaik-baik sajalah sampai hari ini, menurut saya kan tinggal menunggu giliran aja. Artinya tidak berpisah, lanjut. Kemudian mereka juga jalan hari ini. Saya yakin tidak akan ada lawan gitu. Kalau mereka baik-baik saja. Kemudian kalau dibilang terzalimi, menurut saya Richie Apriani boleh dikatakan orang yang punya kemampuan ekonomi yang baik. Sebenarnya kalau merasa terzalimi, bagi seorang Richie Apriani kenapa nggak mundur aja gitu? Mundur aja gitu. Saya kira itu lebih terhormat. Dia bilang ke masyarakat, mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat Tanah Datar, ini perjanjian saya dengan Eka Putra dulu. Kemudian hari ini saya terpaksa berpisah karena ada persoalan hal yang tidak nyambung di antara kami. Daripada merusak pemerintahan ini, daripada terjadi gejolak yang tidak baik, saya mengundurkan diri. Tapi ternyata sampai hari ini itu juga dinikmati.
fasilitas negara ini juga dinikmati oleh Ricky Aprian. Ya. Nah, berarti dalam konteks berpisah, Abang kan tadi berulang kali mengatakan ada kata berpisah antara Eka Putra dan Ricky Aprian. Menurut Bang Effendi, dari kacamata Bang Effendi yang sudah mengakar di masyarakat Madarai lah ya, yang memilih berpisah ini apakah Eka Putra atau Ricky Aprian? Saya pastikan awal yang berpisah itu pasti pilihan Ricky. Ricky pernah cerita sama saya soal itu. Ceritanya apa? Dia merasa dizalimi oleh Eka Putra. Dan juga merasa dikesampingkan di Partai Gerindra. Nah, sementara apa yang diceritakan tentang zalimi ini, saya pernah tanya sama Bupati, sama Eka Putra. Seperti dia tidak didisposisikan ke kegiatan-kegiatan yang ada. Gitu. Saya pernah dilihatkan, ini loh bentuk disposisi yang pernah saya berikan. Nah, lalu terjadi perpisahannya di mana? Pertama saya lihat itu adalah persoalan Ricky kepingin maju, lalu beralih dari Gerindra ke Nasdem. Nah, alasan Ricky waktu itu, dia merasa juga dizalimi oleh Gerindra. Lalu dia pindah ke Nasdem. Kalau dia dizalimi kan nggak mungkin lagi dia jadi calon, kan itu logikanya. Sementara kita cek ke Gerindra dengan Angku Datuk Romi, tidak pernah terjadi apa-apa katanya. Jadi kalau seperti itu, Pak Ricky Aprian mengatakan di Eka Putra dizolimi, di Gerindra dizolimi, menurut Abang pantas nggak dijadikan duta terzolimi tanah datar? Saya kira masyarakat harus menilai lah, ya kan, menilai dengan baik. Apakah ini adalah perebutan kekuasaan saja sebenarnya? Bahkan saya pernah pernah dengar bahasa ini adalah sebuah harga diri bagi Ricky Aprian. Menurut saya, orang tanah datar hari ini bukan memperjuangkan harga diri para calon bupati, bukan harga diri. Tapi masyarakat tanah datar hari ini berpikir tentang nasib masyarakat tanah datar ke depannya. Jadi soal harga diri Ricky Aprian, soal harga diri Eka, itu persoalan mereka. Jadi jangan kita tergiur juga, ini harga diri bagi Ricky, dia orang kaya gitu kan. Kita nggak ambil pusing lah dengan orang kaya juga nggak akan bisa mengaspal 1000 lubang itu. Jadi gini Bang, dari sepanjang cerita kita tadi, otomatis sama bilang kelebihan Eka itu dari sisi sejalur dengan pemerintahan pusat. Setelah itu Eka Putra mendominasi lah untuk sisi komunikasi dengan pusat itu, Eka Putra mendominasi. Dan pilihan bagaimana kata orang, memilih terbaik daripada yang baik atau memilih yang minusnya buruk daripada yang buruk-buruk ini. Nah, mungkin Eka Putra yang minusnya buruk atau Eka Putra yang terbaik untuk jadi Bupati Tanah Datar. Alasan konkret selain dari itu, menurut Bang Effendi seperti apa nih? Eka Putra itu serius dalam mengelola pemerintahan. Kenapa saya katakan serius? Sewaktu terjadinya bencana, saya melihat keseriusan Eka Putra siang dan malam. Ini bukan, jangan dibilang saya menjilat begitu. Saya tidak pernah memuji di grup dengan apa-apa yang pernah dilakukan Eka Putra. Tapi ini demi masa depan Tanah Datar, saya ingin menyampaikan itu. Saya melihat keseriusan itu. Sangat melihat. Artinya dia bekerja ke pusat, semuanya perangkat dibawa ke pusat. Nah, saya melihat keseriusan itu dengan bisa terbawanya bantuan-bantuan dari pusat itu ke daerah, ke Tanah Datar dalam rangka mengatasi dan memanage Tanah Datar ke depan. Nah, terkait tentang pemerintahan pusat tadi, kita juga sama-sama lihat bahwasanya setelah partainya Pak Eka ini berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi, kan baru turun nih dana persoalan perbaikan jalan. Nah, berarti kan emang potensi sejalan dengan pemerintahan pusat itu kan emang harus, itu udah konkret gitu. Udah pasti wajib. Kalau pengen maju daerah harus sejalan dengan pemerintahan pusat, karena itu yang kita rasakan selama 3 tahun belakang ini. Nah,
sebelum kita tutup ya Bang podcast kita pada hari ini, Raffi minta statement terakhir nih dari Bang Effendi untuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang menonton channel Temu Tamu. Apa himbauan atau harapan dari Bang Effendi dalam memilih pemimpin di Kabupaten Tanah Datar nanti? Saya tadi kan menyatakan pertama soal karakter, karakter Minang. Saya meyakini karakter Minang Eka itu lebih baik daripada Rici Aprian. Karena dia lahir di kampung, pernah sekolah di kampung, dan tidak dibesarkan di rantau. Apalagi istrinya juga orang Tanah Datar. Gitu. Jadi sangat yakin saya, soal keminangan dia, soal karakter Minang dia lebih baik daripada Rici Aprian. Kemudian yang kedua, untuk membangun Tanah Datar ini kan kita perlu berkolaborasi dengan pemerintahan pusat. Dan saya lihat, Rici Aprian bukan bagian dari orang yang bisa berkolaborasi dengan pemerintahan pusat, karena dia adalah bagian dari yang mengkhianati Prabowo atau Gerindra di masa dia di Gerindra lalu pindah ke Nasdem. Dan hari ini Eka Putra tetap setia dengan koalisi Gerindra, apalagi wakilnya juga dari Gerindra, dan saya lihat ini adalah peluang baik bagi kita untuk perbaiki Tanah Datar ke depan. Ingat, saya dulu adalah tim relawannya Anies Baswedan di Tanah Datar, tapi saya tidak mungkin memilih partai yang dulu berkoalisi dengan Anies Baswedan karena ego pribadi, karena ego memikirkan Anies Baswedan, lalu saya juga sampai ke bawah harus memilih itu. Tidak. Karena saya memahami kebutuhan masyarakat Tanah Datar hari ini harus berkolaborasi dengan pusat. Setuju tidak setuju, presiden hari ini adalah Prabowo. Prabowo adalah orang yang cukup dekat, Eka Putra cukup dekat dengan Pak Prabowo. Jadi saya pikir ini adalah kekeliruan besar kalau kita lari dari cerita yang singkat ini. Kekeliruan besar, kerugian besar bagi masyarakat Tanah Datar. Jadi saya menghimbau secara pribadi, bahkan nanti kalau memungkinkan situasi dan waktu saya akan ikut membantu menyatakan pilihan kita yang benar adalah Eka Putra dan Ahmad Fadli untuk Tanah Datar ke depan. Baik, makasih Bang Effendi. Teman-teman, sanak dari podcast Temu Tamu. Sepanjang ini kita berbicara dengan Bang Mokhtar Effendi, salah satu tokoh besar juga di Kabupaten Tanah Datar dan Sumatera Barat. Cukup jelas dan cukup nyata bahwasanya Bang Mokhtar Effendi mengatakan bahwasanya Tanah Datar itu butuh sosok pemimpin yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Dan bagi Bang Mokhtar Effendi sendiri, sosok itu ada di Eka Putra dan Ahmad Fadli. Nah, untuk podcast berikutnya kita cari dulu informasi tamu-tamu yang bakal kita undang. Kalau ada tim dari RA mau mengkantor atau memberikan statement yang berbeda, silahkan hubungi yang punya channel, itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.